Allah di sini satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menghinakan orang yang mengemis dan meminta. Satu sisi kita disuruh mulia, ya, tidak mengemis, sisi yang lain jangan mengemis, ya. Dan kapan seseorang itu mengeluarkan dan memberi dengan motivasi sedekah, dijanjikan ridha Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah karena dia bersedekah, ya. Dan sisi yang lain kalau dia mengemis justru menghancurkan hidup dia. Ya, terhina di mata Allah Subhanahu wa taala, terhina juga di mata manusia, ya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama adalah bagaimana pentingnya sedekah dan menjaga kemuliaan diri. Tentu orang tidak mungkin sedekah kecuali dia punya pendapatan, maka dia berusaha bekerja, dan bagaimana Islam memotivasi dia untuk menjadi orang yang selalu punya pendapatan, punya pekerjaan. Dan sudah kita bacakan ya bagaimana pada pertemuan yang lalu juga statement-statement para ulama tentang masalah kemuliaan diri ini, ya. Cukup banyak perkataan-perkataan para ulama sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah kagum dengan seseorang dari sisi penampilannya, paras wajahnya tampan, penampilannya rapi, bersih. Jadi pada saat aku tanyakan tentang pekerjaannya dan dikatakan dia adalah pengangguran, maka sakata mina ini, jadi dia jatuh dari pandangan mataku, tidak punya nilai lagi. Dan bagaimana motivasi-motivasi yang sangat besar dari beliau juga radhiyallahu anhu pada saat menemukan ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk santai, tidak mau bekerja, mereka duduk di masjid saja. Lalu Umar bin Khattab tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami menunggu rezeki Allah. Maka Umar bin Khattab menghardik mereka sambil ya, di antara potongan kata beliau yang beliau katakan sambil mengucapkan, kenapa kalian duduk di sini? Sementara kalian mengatakan Allah akan berikan rezeki, sementara kalian tahu Allah sudah mencatatkan tidak mungkin langit menurunkan hujan emas ataupun perak. Keluarlah dan mencari rezeki. Ya. Itu juga Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah menghardik beberapa orang yang duduk di masjid dan tidak mau keluar bekerja. Selepas sholat disuruh bekerja. Ya. Dalam surah Al-Jum'ah Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai sholat Jumat, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari rezeki. Ya. Bekerja, disuruh bekerja. Karena orang kalau berusaha, maka akan muncul ide-ide kreatif dia. Gitu. Dibandingkan dengan orang yang malas, maka habis semua, tidak ada idenya. Karena terbiasa nganggur, terbiasa malas, membuat dia tidak ada kreativitasnya. Tapi orang kalau sudah mulai mau berusaha, maka akan muncul ide-ide kreatifnya. Nah ini penting. Maka Sufyan ats-Tsauri menghardik sambil mengatakan, dan keluarlah dan cari rezeki Allah dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Dengan begini kalian jadi beban untuk kaum muslimin. Ini berarti harus bekerja. Dan di sini juga bukan berarti teman-teman sekalian, oh berarti kalau gitu tidak boleh ada pengemis dalam Islam. Tidak, ada orang yang mengemis, ada orang miskin dan dia dalam kondisi memang terdesak, dia butuh maka dia minta, lain. Itu dibolehkan dalam Islam. Tetapi kalau ya dia tidak membutuhkan itu dan dia masih bisa bekerja, maka tidak ada masalah. Harusnya dia bekerja. Banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Subhanallah, saya pernah punya sepupu, anak dari tante saya. Satu waktu dia mau kerja di Saudi gitu. Beberapa tahun yang lalu ini, sempat mampir di tempat kami di Jakarta. Kemudian dia tanya, dia bilang di Saudi itu uang apa? Kak, dia panggil kakak gitu. Saya bilang, uang real Saudi. Dia tahu orang tuanya bukan orang yang mampu dan dia ingin bekerja, ingin ke Saudi ini justru kerja supaya punya income, punya pendapatan gitu. Dan pada saat dia tanya sama saya, uang apa di Saudi? Uang real. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, enggak apa-apa. Dia nggak bicara apa-apa gitu. Terus dia pamit sama saya pagi-pagi, dia bilang, saya pamit mau keluar, dia bilang. Saya bilang, silakan. Saya tidak tahu kalau dia mau buat apa gitu. Dia pulang sore hari, subhanallah, dia perlihatkan ke saya, dia bilang, Kak, uang real itu ini ya? Dia bawa uang 50 rial. 50 rial itu sekitar 100 ribu, 100. Kalau sekarang kurang lebih 150 ribu sampai 180 ribu rupiah gitu. Dia bilang ini ya. Saya bilang iya, Masya Allah. Dapat dari mana? Dia bilang tadi saya keluar, saya coba cari kerja, bantu-bantu orang dan akhirnya saya dapat rezeki ini. Kemudian saya tukar real gitu. Artinya saya mengambil pelajaran, subhanallah, orang ini tidak kenal Jakarta.
baru mungkin dia datang ke Jakarta pada saat itu, tapi karena keinginannya besar untuk bekerja, dia keluar aja, dia cari rezeki. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian pasti akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung yang keluar dalam kondisi lapar, dan dia tidak pulang ke sarangnya kecuali sudah dalam kondisi kenyang. Ya. Jadi kita disuruh mulia, jangan malah menghinakan diri, jangan cuma tahu mengemis dari orang itu. Ya. Kalaupun kita harus mendapatkan imbalan, berikan sebuah jasa dari kita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Poin juga penting di sini teman-teman sekalian, bukan berarti apa yang kami bahas ini, oh tidak boleh berarti terima hadiah. Enggak, beda. Hadiah yang diberikan oleh anak kepada orang tua pada anak, saudara pada saudaranya, kerabat pada kerabatnya, sahabat pada sahabatnya, itu boleh saja walaupun kita dalam kondisi kaya kita diberikan hadiah, boleh. Nabi SAW terima hadiah. Tapi yang maksud di sini adalah mengemis, teman-teman sekalian, mengemis dia. Dia mengemis ya, dalam kondisi memang dia masih bisa bekerja, tapi dia malas, atau tadi saya bilang di awal pertemuan kita, seperti sebuah pola yang dia jadikan pola hidup dia. Ada orang begitu, subhanallah, dia kaya, tapi dia begitu ketemu orang, tadi saya kasih contoh, masuk ke dalam rumah orang, lihat sebuah kristal atau perhiasan, oh bagus ya, ini buat saya aja ya, langsung main ambil saja. Subhanallah. Ya. Apa yang kita tidak ingin diperlakukan pada diri kita, jangan perlakukan pada orang lain. Ya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dianggap sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Mau nggak Anda? Kalau ada tamu yang datang seperti itu, datang lalu kemudian lihat apa yang bagus di rumah langsung main diminta dan diambil. Kan itu tidak baik ya. Ya. Nah, kalau Anda tidak suka, maka orang lain pun tentu tidak suka. Nah, ini poin yang harus digarisbawahi.